Pemirsa, pelaku pembunuhan ibu dan anak di Kendal, Jawa Tengah ditangkap polisi. Pelaku ditembak di bagian kaki karena melawan saat ditangkap. Polisi menangkap Ari Rismawan, warga desa Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, setelah kabur usai membunuh ibu dan anak. Pelaku yang merupakan menantu dan kakak ipar korban ditangkap di Indramayu, Jawa Barat dini hari tadi. Motif pelaku menghabisi ibu mertua dan kakak iparnya karena jengkel diminta untuk menceraikan istrinya. Pelaku dianggap korban sering membuat masalah. Akibatnya pelaku emosi, sakit hati dan mengambil pisau di atas meja. Pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman 15 tahun penjara. Selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Kendal AKP Tri Agung Suryomiko. Selamat sore Pak Tri. Selamat sore. Baik, Pak Tri, seperti apa sebenarnya kronologis dari kejadian ini, Pak? Jadi dapat kami jelaskan pada tanggal 10 Mei 2021 sekitar jam 10.00 atau 22.00 kami menerima laporan dari Polsek bahwa memberitahukan adanya tindak pidana pembunuhan. Yang selanjutnya kami melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan saksi. Dari hasil olah TKP kita ketemukan barang bukti dan kami ketahui dari keterangan saksi, maka kita mengarah kepada pelaku. Jadi pelaku ini dapat kami aminkan pada tanggal 12 Mei 2021 di Indramayu. Setelah pelaku mencoba untuk melarikan diri ke arah Wonosobo, Temanggung, Semarang, dan di daerah Cirebon. Demikian. Apa motif pelaku membunuh ibu dan anak ini, Pak? Berdasarkan keterangan daripada tersangka, pertama kali dia itu merasa ditekan sama keluarganya karena kebiasaan tersangka ini sering melakukan judi online sehingga dia mempunyai utang banyak kepada teman-temannya, dan pada waktu itu pernah kemudian diminta pertanggungjawaban oleh keluarganya terhadap kemudian sertifikat rumah yang dijadikan tersangka, yang dimana sertifikat itu adalah sertifikat milik daripada mertua tersangka. Yang pada waktu itu sempat kemudian tersangka jengkel dan kemudian tersangka diminta untuk menceraikan istrinya. Hal yang sama sebelum tersangka melakukan pembunuhan, dia datang kepada orang tua tersangka, maksud kami, untuk menceritakan dan meminta maaf bahwa telah menggadaikan sepeda motor milik cucu daripada mertua. Setelah itu kemudian diketahui dan marah-marah waktu itu tersangka sehingga melakukan pembunuhan terhadap mertuanya. Nah, tidak cukup demikian, perbuatan daripada tersangka ini diketahui oleh kakak iparnya yang kemudian sempat teriak, kemudian melakukan perlawanan terhadap tersangka, yang kemudian tersangka melakukan pembunuhan terhadap kakak iparnya. Demikian. Baik, apakah termasuk pembunuhan berencana, Pak, yang dilakukan oleh pelaku dan ancaman hukumannya? Sementara waktu masih kita perdalam daripada motif si tersangka ini, karena memang sempat membawa keponakannya ini sebelum dia menggadaikan sepeda motornya ini ke hotel yang di sekitar wilayah Polsek Paguruyung, kemudian diajak minum-minuman keras. Sehingga ini masih kita perdalam lagi, apakah kemudian masuk kepada 340 KUH pidana. Selama kurang lebih 1 minggu buron, kemana saja pelaku sempat melarikan diri, Pak? Baik, berdasarkan keterangan daripada tersangka, pada saat itu tersangka sempat kemudian melarikan diri ke daerah Wonosobo. Kemudian dia sempat kemudian melarikan diri ke daerah Temanggung, Tarakan. Kemudian dia sempat melarikan diri ke daerah Semarang, di mana pada saat itu tersangka meninggalkan mobil rental yang disewa oleh tersangka yang mengatasnamakan daripada korban. Kemudian tersangka habis itu melarikan diri ke daerah Cirebon. Kemudian berhasil kita tangkap di daerah Indramayu, yang pada waktu itu tersangka berencana kabur ke daerah Jakarta. Baik, terima kasih AKP Tri Agung, Kasat Reskrim Polres Kendal sudah berbagi informasi bersama kami di ini sore. Terima kasih.
Sidang diawali dengan pemeriksaan saksi ahli. Saksi-saksi yang dihadirkan merupakan saksi ahli meringankan yang diajukan terdakwa Rizik Syihab, yaitu ahli epidemiologi, ahli hukum kesehatan, dan ahli bahasa. Setelah pemeriksaan saksi ahli, sidang langsung dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan. Rizik Syihab dituntut 10 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Supaya lebih jelas lagi, ada satunya. Dokter. 75 pegawai KPK nonaktif yang baru diberhentikan melaporkan anggota Dewan Pengawas KPK Indrianto Seno Aji atas dugaan pelanggaran kode etik. Indrianto dilaporkan karena mengikuti konferensi pers hasil tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. 75 pegawai KPK nonaktif datang ke gedung KPK untuk melaporkan Indrianto Seno Aji. Indrianto dinilai telah bersikap di luar kewenangannya dan melanggar kode etik, yakni mengikuti konferensi pers bersama Ketua KPK Firly Bahuri terkait hasil tes wawasan kebangsaan pegawai KPK beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya diberhentikan karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Mereka dinilai tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Kami melaporkan Profesor Indrianto Seno Aji sebagai anggota Dewan Pengawas KPK. Tentunya saya bisa menggambarkan demikian, bahwa proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, kami telusuri, kami perhatikan, dan kami cermati banyak dugaan tindakan yang salah, tindakan yang melanggar aturan hukum yang itu dilakukan oleh oknum. Sementara itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo menyebut hasil tes wawasan kebangsaan tidak bisa menjadi dasar untuk memberhentikan pegawai KPK. Jokowi meminta hasil tes wawasan kebangsaan menjadi masukan untuk perbaikan lembaga anti rasuah tersebut. Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Setelah viral di media sosial, wanita yang memaki petugas di posko penyekatan Jalan Lingkar Selatan Cilegon meminta maaf. Pelaku dan suaminya mengaku hilaf karena tidak diperbolehkan melintas untuk melihat saudaranya yang sakit. Gustuti Herawati, wanita yang viral di media sosial karena menolak diputar balik di pos penyekatan Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon Minggu kemarin. Pelaku sempat memaki petugas. Ia mengaku hilaf karena ingin menjenguk saudaranya yang sakit, namun diminta putar balik karena persyaratan perjalanan tidak lengkap. Kita meminta maaf kepada petugas yang melaksanakan tugas. Sekarang saatnya para petugas disub dan petugas kesehatan Kota Cilegon yang berjaga pada pos penyekatan di jalur menuju Anyar. Khususnya kepada pihak kepolisian dan seluruh masyarakat Indonesia, saya sangat minta maaf atas sikap dan perilaku saya yang pada saat itu meluap dan emosi karena diminta untuk putar balik. Padahal tujuan saya bukan untuk berwisata ke Pantai Anyar, melainkan untuk menjenguk saudara saya. Saudara saya sakit, mohon maaf. Namun persyaratan yang diminta oleh petugas
sepenuhnya. Dalam norma kemasyarakatan sepertinya menurut para netizen, menurut para masyarakat tidak pantas. Ya, sebelumnya seorang wanita yang tak lolos penyekatan dan memaki petugas, ia tak lolos pos penyekatan Cilegon karena tidak memiliki kelengkapan dokumen perjalanan. Pemirsa, tak hanya di Cilegon, wisatawan asal Bekasi yang marahi polisi di Sukabumi juga minta maaf. Mereka tak terima diputar balik saat akan berwisata ke Sukabumi. Ramindo dan Hesti menjadi viral setelah videonya yang memarahi petugas di pos penyekatan Cicurug, Sukabumi. Keduanya tak terima diputar balik oleh petugas saat akan berwisata ke Sukabumi hingga akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tak pantas. Keduanya menyampaikan permohonan maaf di hadapan Kapolres Sukabumi AKBP M. Lukman di Mapolres Sukabumi kemarin. Polisi yang dimaki yakni Bribtu Febio telah memaafkan pelaku. Kepada Bapak Lukman Syarif dan para media, dan khususnya kepada Bapak Bribtu Febio Marsiono, saya sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan saya kepada Bapak sudah berkata kasar. Insya Allah menjadi pelajaran bagi saya dan Bapak bisa memaafkan apa yang saya sudah sampaikan ke Bapak. Pemirsa, rumah lilin di Komplek Kelenteng Sampokong, Semarang terbakar. Kebakaran diduga akibat tiupan angin kencang yang membuat api dari lilin setinggi 2 meter menyambar atap. Sampokong kebakaran nih baru aja, barusan lewat. Inilah kebakaran yang melanda rumah lilin di dalam Komplek Kelenteng Sampokong, Semarang, Jawa Tengah. Kebakaran sempat menjadi tontonan warga yang melintas. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan langsung meluncur ke lokasi dan memadamkan api agar tidak menjalar ke bangunan inti. Menurut keterangan pengelola kelenteng, api berasal dari lilin setinggi 2 meter yang diduga tertiup angin dan membakar bagian atap. Lilin-lilin raksasa ini memang dibiarkan menyala dari Imlek ke perayaan Imlek selanjutnya sebelum diganti. Ini adalah tempat lilin kami, biasa kami tempat menaruh lilin donasi atau donor kami, yang kebetulan pagi ini kebakar. Ada 4 buah, yang 2 besar, yang 2 kecil. Yang kebetulan yang kecil itu membakar plastik dan alas, sehingga menyebabkan kebakaran di lilin sebelahnya yang kebetulan cukup tinggi, yaitu sekitar 2 meteran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun rumah lilin mengalami kerusakan di bagian atap. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Penuturan dari Pemirsa, tetap jaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam Ayu Sore hari ini, saya Aprilia Putri. Dan saya Stefani Patricia, terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.